Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kusnul Fitriani dengan NIM 2310111066, izin mempresentasikan tugas akhir perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonominya secara berkelanjutan dan eksklusif. Dalam konteks ini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk pada masa pandemi COVID-19. UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Namun, keberadaan UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital dan keuangan, hingga kurangnya dukungan, promosi, dan pemasaran yang efektif. Yang kedua, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi makro, melainkan juga sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena sifatnya yang mudah diakses dan dapat dijalankan dengan modal kecil, UMKM memberikan peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Di daerah-daerah, UMKM hadir dalam berbagai bentuk, seperti warung kelontong, usaha kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, kuliner lokal, hingga penyedia jasa yang berbasis rumah tangga. Kegiatan ekonomi ini berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Selain itu, UMKM juga menjadi wadah berkembangnya kreativitas dan inovasi lokal. Banyak pelaku UMKM yang berhasil menciptakan produk khas daerah yang unik dan bernilai jual tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Materi ketiga tentang strategi pemasaran untuk UMKM. Dalam dunia usaha yang kompetitif, strategi pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM, strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran sangat penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Pemasaran bagi UMKM tidak hanya tentang menjual produk, melainkan bagaimana membangun relasi dengan konsumen, menciptakan nilai tambah, dan menyesuaikan diri dengan pasar dinamika. Salah satu pendekatan penting dalam pemasaran UMKM adalah pemanfaatan strategi bauran atau pemasaran marketing mix yang mencakup produk, harga, price, tempat, place, dan promotion atau yang lebih dikenal dengan istilah 4P. Dalam konteks UMKM, strategi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan produk unik, khas, dan berkualitas yang mencerminkan identitas lokal. Banyak UMKM di Indonesia mengembangkan produk dengan kekayaan budaya daerah seperti makanan khas, kerajinan tangan, batik, dan hasil pertanian organik. Materi keempat tentang ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dan kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam perekonomian nasional. Ditopang oleh populasi muda yang besar dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company 2023, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai lebih dari $77 dengan proyeksi pertumbuhan yang signifikan hingga tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor seperti e-commerce, finance, ride-hailing, hingga edutech dan healthtech yang semakin masif digunakan oleh masyarakat. Selain itu, digitalisasi UMKM melalui platform marketplace dan media sosial juga berkontribusi besar dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil. Transformasi digital ini memperkuat daya saing nasional serta menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi.
Materi kelima ada tantangan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun dalam praktiknya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu dinikmati secara merata, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial, sehingga menciptakan ketimpangan pendapatan dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja juga menjadi hambatan besar. Meskipun Indonesia memiliki bonus demografi, banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, terutama dalam menghadapi era digital. Hal ini diperparah oleh tingginya angka pekerja informal yang belum terlindungi secara ekonomi maupun hukum. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertambangan dan pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga global juga menghambat diversifikasi ekonomi. Materi ke-6 ada sejarah dan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal di Indonesia memiliki sejarah panjang yang telah mengalami berbagai dinamika seiring perkembangan ekonomi nasional. Cikal bakal pasar modal Indonesia bermulai sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 ketika Bursa Efek pertama kali didirikan di Batavia. Namun, aktivitas perdagangan saham pada masa itu masih terbatas dan lebih banyak melayani kepentingan perusahaan-perusahaan Belanda. Pasar modal kemudian mengalami pasang surut, termasuk penutupan sementara akibat situasi politik dan ekonomi seperti pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia. Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Melalui penerbitan saham dan obligasi, perusahaan dapat memperoleh modal tanpa harus bergantung pada pinjaman bank. Ini mendukung pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pasar modal juga menjadi indikator kesehatan ekonomi karena mencerminkan ekspektasi pelaku pasar terhadap kinerja perusahaan dan perekonomian secara umum. Pasar modal juga memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui kepemilikan saham. Kemudian ada analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam kegiatan investasi di pasar modal, terutama dalam memilih saham atau instrumen keuangan lainnya, investor membutuhkan pendekatan analisis yang kuat agar dapat membuat keputusan yang rasional dan optimal. Dua pendekatan utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi adalah analisis fundamental dan analisis teknikal. Masing-masing metode memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam membentuk strategi investasi yang menyeluruh. Analisis fundamental adalah pendekatan yang berfokus pada kondisi keuangan perusahaan dan faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi nilai intrik suatu aset. Dalam praktiknya, analisis ini mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, termasuk rasio keuangan seperti price to earnings ratio (PER), return of equity (ROE), debt to equity ratio (DIR), serta pertumbuhan pendapatan dan laba. Yang terakhir ada kesimpulan. Perekonomian Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan peran aktif berbagai sektor strategis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, serta pasar modal. UMKM menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan kontribusi besar terhadap pojok domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, serta memainkan peran penting dalam pemerataan ekonomi nasional. Strategi pemasaran berbasis digital dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global. Pasar modal juga menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pembiayaan sektor real dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Penguatan literasi investasi menjadi aspek penting yang perlu diperluas. Pemahaman terhadap analisis fundamental dan teknikal sangat dibutuhkan agar investor dapat mengambil keputusan investasi yang bijak dan berorientasi jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.